Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Renato Adu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat bab 2 dalam sebuah skripsi atau bagaimana langkah-langkah membuat bab 2 dalam menyusun skripsi. Nah, sebelum saya mulai membahas bab 2, tentu kita sudah mengerti dan sudah memahami bagaimana kita membahas bab 1, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas bagaimana langkah-langkah menyusun bab 2 dalam sebuah skripsi. Dalam menyusun bab 2, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1. Nah, dalam bab 2 ini kita akan membahas tentang tujuan pustaka atau yang sering disebut dengan dasar teori atau studi literatur atau kajian pustaka. Nah, tujuan pustaka adalah bab yang menerangkan tentang pustaka, apa saja yang akan kita ambil untuk ditulis dalam skripsi kita. Nah, bab yang diambil dari jurnal, buku, internet, atau dari sumber-sumber lainnya. Nah, di bab 2 ini teman-teman lebih menekankan kepada tinjauan pustaka ataupun studi literatur yang teman-teman gunakan. Nah, karena dalam bab 2 ini ada yang namanya batasan konsep. Batasan konsep ini berisi konsep-konsep yang teman-teman gunakan dalam sebuah penelitian. Dalam batasan konsep, teman-teman bisa temukan konsep-konsep apa yang teman-teman kemukakan. Nah, konsep penelitian sangat penting karena menjadi batasan jika teman-teman melakukan riset yang akan dituliskan di skripsi. Nah, biasanya batasan konsep berpacu pada judul yang teman-teman kemukakan. Nah, teman-teman bisa melihat judul penelitian dan mengemukakan batasan konsep pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini berisi pendapat-pendapat para tokoh tentang konsep-konsep yang teman-teman kemukakan. Nah, berikut yang kedua dalam menyusun bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Dalam pembahasan ini berisi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan atau yang hampir mirip dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, bagian ini sangat berguna ketika teman-teman menyusun skripsi. Penelitian terdahulu ini bisa menjadi acuan untuk menyusun skripsi teman-teman. Jadi ternyata sudah ada penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan tema ataupun topik yang teman-teman akan ambil. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa penelitian ini adalah penelitian satu-satunya. Karena sebelum teman-teman ternyata sudah ada yang melakukan penelitian serupa. Yang perlu digarisbawahi adalah apa yang menjadi pembeda antara riset yang akan teman-teman lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, untuk penelitian terdahulu, teman-teman bisa temukan dalam jurnal-jurnal atau buku-buku atau skripsi-skripsi yang topik dan judulnya hampir sama dengan yang teman-teman akan ambil. Nah, yang berikut landasan teori. Sebab ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori ini penting karena landasan teori ini kita mengemukakan teori siapa yang kita gunakan di dalam riset yang akan kita lakukan. Nah, ketika teman-teman memilih salah satu tokoh teori, maka teman-teman harus mengkaji apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut dari berbagai buku dan berbagai sumber yang akan menunjang penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam bagian ini biasanya berisi bagian kerangka yang isinya sebenarnya kerangka dalam sebuah penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu teman-teman harus tahu kemana arah penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, itu kita bisa terapkan dan jabarkan dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, pastikan teman-teman betul-betul sudah paham dengan penelitian yang teman-teman akan teliti dan dapat terapkan dalam kerangka penelitian ini.
Nah, mungkin itu saja video dari saya, mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini.